Shalom sahabat geni yang terkasih, saya Romo Wante dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar. Saya akan memberikan permenungan hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021, bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta. Tema permenungan kita adalah gereja harus selalu menjadi tempat arus rahmat dan pengharapan bagi semua orang. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari Sabda Tuhan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya membaca untuk Anda. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh, dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, sahabat geni yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 tentang peristiwa Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus bagi para rasul, mari kita menyimak dan memahami peristiwa itu dan apa maknanya bagi kita gereja di saat ini. Saudara-saudari terkasih, Hari Raya Pentakosta berasal dari sebuah tradisi tentang ziarah orang Yahudi. Yaitu suatu perayaan syukur dan terima kasih kepada Allah. Atau bisa dikatakan sebagai ucapan syukur atas berkat yang diterima dalam bentuk hasil panen. Karena itu termasuk salah satu pesta ziarah yang besar. Dan tidaklah mengherankan karena itu banyak orang Yahudi dari segala penjuru dan bangsa-bangsa datang ke Yerusalem sebagai pusat peribadatan bagi bangsa Israel. Karena itu kehadiran mereka melambangkan awal dari pengumpulan kembali, penyatuan kembali orang-orang Israel yang tercerai-berai pada pesta itu, dan sebagai pemulihan kerajaan Israel yang telah runtuh.
Karena itu, ini juga sebagai suatu tanda kehadiran Kristus yang mulia dalam peristiwa parousia. Saudara-saudari terkasih, hari raya Pentakosta adalah hari raya turunnya Roh Kudus yang membuat para rasul dan kita semua bersuka cita, memiliki rahmat dan pengharapan akan kehidupan baru, dunia baru oleh karena Roh Kudus. Kembali kepada orang-orang Israel yang berkumpul tadi dalam pelayan itu. Orang-orang Israel mengarahkan hidupnya kepada Allah yang memberi perjanjian dan hukum-hukumnya bagi mereka yang dulu menerima perintah sabda Tuhan yang terkenal dengan 10 firman di Gunung Sinai. Bagi orang-orang Kristiani, perjanjian antara Allah dan bangsa Israel merupakan awal dari terbentuknya kehidupan gereja. Maka bagi orang Kristiani, bagi kita orang Katolik, perayaan Pentakosta yang dulu mengenang perjanjian di Gunung Sinai, sekarang adalah merupakan pemberian hukum oleh Roh Kudus yang dulu ditulis dalam loh batu dalam 10 firman, yaitu antara Musa dengan Yahweh. Kini Roh Kudus menulis di dalam daging kita, di dalam hati manusia. Maka Roh Kuduslah yang membuat perjanjian kita manusia dengan Allah di era baru, di gereja yang dibaharui oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Maka dalam Kisah Para Rasul kita temukan tadi, mereka berkumpul dalam satu tempat di ruang atas dengan berdoa. Lalu terdengarlah, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dan mereka tampak di atas dari diri mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara-saudari terkasih, lidah api itu juga simbol dari Roh Kudus yang menyalakan hati umat beriman yang dulu tercerai-berai, kini dikumpulkan kembali dan diberikan semangat baru oleh Roh Kudus. Dan itulah yang diutus oleh Yesus Kristus 50 hari sesudah kebangkitannya pada hari raya Paskah. Saudara-saudari yang terkasih, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11 yang ditulis oleh Lukas menggambarkan dengan jelas anugerah Roh Kudus ini bagi kita gerejanya. Pada saat itu baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Tadi dibacakan dan kalau Anda dengar baik-baik, dari berbagai bangsa manusia. Bahkan dari orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Artinya dari berbagai bangsa yang mewakili seluruh. Gereja itu terdiri dari berbagai bangsa, di mana dikumpulkan oleh Roh Kudus dan disatukan yang dulu tercerai-berai. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu hari raya Pentakosta adalah merupakan suatu Paskah baru, di mana festival Pentakosta artinya pada hari yang ke-50 dipilih sebagai waktu untuk pencurahan Roh Kudus yang pertama. Saudara-saudari, pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta ini ada beberapa kali. Yang saya baca itu sampai 4 kali. Minggu Paskah yang ke-6, bacaan pertama bercerita tentang Petrus dan Kornelius yang memberikan Roh Kudus, mengajar, berfirman sampai orang mendengar dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya Roh Kudus datang bukan hanya pada saat Pentakosta ketika para rasul berkumpul, tetapi terus menerus tertulis sampai yang keempat.
Mungkin sudah beratus-ratus kali, beribu-ribu kali. Hingga saat ini Roh Kudus juga bisa datang untuk turun bagi kita pada hari raya Pentakosta ini. Dan kita berharap. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi tadi dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11. Baru saja kita baca. Suara atau bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Itu adalah tanda. Lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Para murid berbicara dalam bahasa yang lain. Karena mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, yang ketiga, Roh Kudus hadir dalam bentuk peristiwa yang dapat dilihat dan didengar. Ya, seperti kisah tentang Yohanes Pembaptis, ya, dalam peristiwa di mana Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi Dia, yaitu Kristus, akan datang yang lebih berkuasa membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu adalah peristiwa-peristiwa kehadiran Roh Kudus. Atau terpenuhinya nubuat Yesus pada waktu Pentakosta. Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa, yaitu Roh penghibur, Roh yang menolong, yaitu murid-murid Tuhan. Sebab itu Yohanes membaptis dengan air, sedangkan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, seperti saya katakan, ada 3 peristiwa di mana Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan. Yang pertama ketika Yohanes Pembaptis membaptis murid-murid dan juga menunjuk Yesus Kristus. Dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan nubuat Yesus Kristus. Nah, yang ketiga sekarang adalah Roh Kudus memberikan kuasa. Dan Roh Kudus itu akan turun ke atasmu. Yaitu dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Saudara-saudari terkasih, peristiwa turunnya Roh Kudus bagi para rasul dan murid-murid Tuhan dan membentuk gereja yang hidup hingga saat ini ingin menunjukkan kepada kita apa? Apa arti dari semuanya itu? Arti dari semuanya itu adalah yang pertama, Roh Kudus itu mempersatukan. Jadi yang mengumpulkan tercerai-berai dipersatukan. Karena itu gereja hidup oleh dari berbagai bangsa. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11 kita mendengarkan dari berbagai bangsa dikumpulkan. Nah, gereja oleh Roh Kudus bangsa-bangsa ini dipersatukan. Maka tugas kita gereja Katolik adalah mempersatukan dari seluruh umat kita. Tentu di bawah bimbingan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memberikan kekuatan dan kekuasaan. Memberikan keamanan dalam diri kita untuk berani mewartakan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, mempersatukan dilawankan dengan tercerai-berai. Itu ingat tentang peristiwa Babel, ya, di mana orang ingin memegahkan dirinya, menunjukkan kekuasaan jabatan, kekayaannya, ya, untuk memuji dirinya, menyamai Allah, akhirnya tercerai-berai. Tetapi sebaliknya, Roh Kudus mempersatukan dari seluruh bangsa manusia. Dan Roh Kudus itulah yang kita harapkan menjadi pembaharu hidup gereja, pembaharu hidup kita masing-masing. Saudara-saudari terkasih, amanatnya jelas dan saya tampilkan di sini patung Santo Yosef, Bunda Maria dan Yesus, keluarga kudus Nazaret. Di mana keluarga kudus ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Tahun ini tahun Santo Yosef, Bapak Yosef, di mana Bapak Suci menetapkan mulai tanggal 8 Desember tahun 2020 sampai 8 Desember 2021. Roh Kudus berkarya dalam diri Santo Yosef. Seorang bapa dari keluarga kudus yang bekerja bukan dengan mulut
tetapi dengan perbuatan, dengan tindakan. Dia fiat, percaya dan taat kepada Roh Kudus dalam mimpinya. Paling tidak ada 4 kali mimpi yang semuanya dilaksanakan karena ketaatan Santo Yosef kepada Allah. Berkat apa? Karunia Roh Kudus. Saudara-saudari, ini teladan kita. Bunda Maria sekarang bulan Mei, ya. Maria dipenuhi dengan Roh Kudus hingga melahirkan Yesus Kristus. Dalam seluruh hidupnya, Maria memiliki semangat fiatnya untuk menjawab ya kepada kehendak Allah. Meskipun dia mengalami banyak penderitaan dan kesulitan. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu pada hari raya Pentakosta ini, mari kita membuka hati kita. Mari kita mau menerima Roh Kudus untuk dipersatukan dengannya dan berani mewartakan Injilnya. Untuk itu perlu apa? Pertama adalah perlu keterbukaan hati untuk diubah oleh Yesus, untuk diubah oleh Roh Kudus, untuk diubah oleh Allah Bapa. Karena itu, mari kita mencoba untuk berusaha agar supaya gereja juga selalu menjadi tempat arus rahmat Tuhan, di mana bertugas mempersatukan. Dan Anda orang Katolik harus menjadi sendi-sendi persatuan oleh karya Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Yang kedua adalah kita diundang untuk memberi kesaksian tentang firman Tuhan. Kita harus berani, ya, seperti Bunda Maria menyimpan firman di dalam rahimnya. Dan firman itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Maria melaksanakan perintah dari kehendak Allah Bapa, sehingga menjadi ibu Tuhan Yesus Kristus. Kita orang Katolik harus bisa meneladani Bunda Maria pada hari-hari di bulan Mei ini yang kita dedikasikan untuk Ibu Maria. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah Anda meminta Roh Kudus di hari raya Pentakosta ini supaya Anda layak juga untuk menjadi tempat Roh Kudus berkarya dan berani memberi kesaksian? Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Karena itu gereja harus apa? Harus terbuka. Gereja harus menjadi tempat dari rahmat, arus rahmat Allah untuk semua orang, siapapun. Tidak terkecuali dari manapun suku, bangsa, dan derajat maupun sosial statusnya. Kita harus berani, dan dengan Roh Kuduslah kita mampu untuk membuka hati dan berani memberi kesaksian. Khususnya di tahun pastoral, gereja bersaksi bagi keuskupan Denpasar. Apakah Anda sudah bersedia dan berani memberi kesaksian? Mulai dari hal-hal sederhana, yaitu Anda berdoa, Anda melakukan tindakan seperti Bapak Santo Yosef. Tidak banyak bicara, tetapi dengan tindakan yang nyata. Semoga Roh Kudus berkarya di dalam gereja agar menjadi tempat arus rahmat Tuhan dan pengharapan bagi semua orang. Termasuk Anda menjadi tempat arus rahmat Tuhan dan pengharapan bagi semua orang. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati. Amin.